Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-29. Di situ firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, 'Jadilah kepadamu menurut imanmu.'" Puji Tuhan. Kita menjumpai suatu peristiwa penting untuk kita sebagai orang percaya dalam hal melihat pertolongan Tuhan. Ini adalah suatu peristiwa di mana ada dua orang yang mengikut Yesus dan berusaha untuk berjumpa serta mendapatkan pertolongan. Dan ketika Yesus masuk dalam satu rumah, dan kedua orang buta ini pun menghampiri Yesus dan mohon pertolongan. Dan Yesus sempat berkata, "Kamu percaya aku dapat buat seperti yang kamu minta, seperti yang kamu percaya?" Maka mereka berkata, "Kami percaya." Dan apa yang terjadi? Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Di sini kita menjumpai suatu peringatan bagi kita orang percaya bahwa mujizat itu selalu ada. Di mana saja mujizat itu ada. Yang menjadi persoalan kenapa dia tidak ada, yaitu karena iman kita tidak seperti yang kita harus percayai. Inilah kenyataan yang kita jumpai dalam perjalanan kehidupan kekristenan. Di hari-hari seperti ini, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi, pandemi dan lain sebagainya, banyak kali kita berkata, "Saya orang percaya," tapi kita tidak punya iman seperti kedua orang yang buta ini. Mereka bukan hanya percaya, tetapi mereka percaya dan tahu bahwa Yesus akan menolong mereka karena mereka punya iman. Dan inilah yang harus kita pelihara dalam kehidupan kita. Dalam kenyataan kita bisa melihat bahwa seringkali kita lupa. Iman itu menjadi ukuran untuk kita melihat pertolongan, untuk kita melihat jawaban, untuk kita melihat mujizat dalam kehidupan ini. Sebab itu tidak heran buku Ibrani pasal 11 ayat 6 katakan, "Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah." Iman itu percaya apa yang kita belum lihat, tapi kita percaya. Apa yang kita belum alami, tapi kita percaya. Apa yang kita belum rasakan, tapi kita percaya. Itulah iman. Sebab itu dalam Alkitab, kita menjumpai murid-murid pernah mendapatkan satu keadaan di mana mereka sendiri harus berkata, "Tuhan, Guru, tambah iman kami." Dengan kata lain, seringkali kita kurang iman, sehingga perlu ditambah. Sebenarnya iman itu bukan soal ditambah atau karena dia berkurang, tetapi karena dia tidak memenuhi ukuran yang dikatakan iman. Sebab itu Yesus katakan, kalau kamu punya iman seperti sebiji sesawi. Maksudnya, dia boleh kecil, dia tidak tergantung volume, tapi dia utuh. Kecil di dalamnya ada kehidupan. Daripada kelihatannya seperti besar, tetapi tidak ada kehidupan. Sebab itu dikatakan, iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata, kepada apa saja itu akan jadi. Karena iman itu utuh sebagaimana dia harus ada. Karena iman di dalamnya ada kehidupan. Iman di dalamnya ada kepastian. Iman itu bukan sekedar perasaan. Iman itu bukan sesuatu yang kita pikirkan, tetapi adalah sesuatu yang ada kehidupan, sehingga
Kita belum lihat, kita percaya. Kita belum rasakan, tapi kita percaya. Karena di dalam iman ada kehidupan. Sebab itu murid-murid katakan, tambah iman kami yang kurang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar memperhatikan, bukan hanya belajar membaca saja semata-mata, tetapi iman itu muncul dari pendengaran akan firman. Tetapi itu harus dihidupkan supaya iman itu utuh. Dan ketika dia utuh, tidak ada yang mustahil untuk kehidupan ini. Ada kalanya kita menjumpai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Di situ Yesus pernah berkata tentang orang-orang yang tidak beriman karena mereka takut. Murid-murid Yesus dalam Markus 4 ayat 38. Mereka hampir tenggelam dan mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Sesuatu yang aneh. Mereka ada di lautan itu karena ajakan Yesus. Mereka ada di atas danau karena mereka ikut perintah Yesus. Dan mereka tidak percaya bahwa perintah Yesus itu ada kepastian, keamanan, keselamatan, kehidupan. Sebab itu, ketika seorang laskar Romawi, anak buahnya sakit, Yesus katakan, "Aku akan ke rumahmu." Dia katakan, "Oh, aku tidak layak. Cukup engkau katakan sepatah kata saja, pasti itu jadi." Dia percaya, dia punya iman yang kuat bahwa apa yang Yesus katakan itu ada kehidupan. Apa yang dia terima dari firman yang keluar dari mulut Yesus itu akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, seringkali kita ada dalam keadaan yang tidak jauh berbeda dengan murid-murid Yesus. Ketika ombak sudah mulai masuk di perahu, ketika situasi kondisi sudah tidak aman dan tidak nyaman, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang berkata, "Tuhan ada di mana? Masa Tuhan tidak lihat saya seperti ini? Masa Tuhan tidak peduli saya seperti ini?" Iman adalah bukan satu perasaan jaminan bahwa Tuhan selalu menjaga dan peduli kita. Tidak. Iman adalah satu keyakinan tentang firman yang Tuhan katakan itu pasti jadi. Sebab itu dia katakan, "Aku tidak pernah tinggalkan kamu. Aku tidak akan pernah biarkan kamu yatim dan piatu." Jadi kita harus percaya bahwa sekalipun kita seorang diri sebatang kara dalam segala keadaan yang tidak punya harapan, Dia tidak tinggalkan kita. Hal inilah yang harus kita miliki. Sebab itu ketika kedua orang tua orang buta itu ditanya oleh Yesus, "Kau percaya?" Dia katakan, "Ya, kami percaya." Maka Yesus katakan, "Jadilah seperti percayamu." Banyak hal yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Ada banyak rekan-rekan, pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan, yang sudah sekian lama ikut Tuhan, kerjanya hanya mempersalahkan Tuhan. Kenapa jadi Kristen kok jadi susah? Kenapa sudah melayani Tuhan jadi lebih sulit? Kenapa sudah jadi hamba Tuhan kok makin berat pergumulan? Itu tidak perlu dipertanyakan. Yang kau perlu tanya dalam dirimu, percaya tidak firman yang hidup itu, bahwa Dia tidak biarkan, Dia tidak tinggalkan, Dia beserta kita. Keadaan tidak bisa merubah firman, keadaan tidak bisa merubah iman. Sebab itu kita perlu iman seperti yang firman Tuhan ingatkan. Jikalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kau berkata kepada gunung ini pindah, dia pindah. Karena di dalamnya ada kehidupan yang bekerja melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita. Sebab itu mari, hari ini kita diingatkan, milikilah iman. Iman yang punya nilai kehidupan di dalamnya. Bukan iman menurut perasaan, bukan iman menurut pikiran kita yang seringkali mempersalahkan Tuhan. "Tuhan, kau mau biarkan kita binasa?" Murid-murid berkata itu. Mereka ada dalam perjalanan yang disuruh Yesus.
Mereka dalam satu tugas, yang tugas itu mereka harus kerjakan bersama Yesus. Dan kalau ada ancaman, bukankah itu urusan Yesus, bukan urusan mereka? Tetapi karena mereka tidak percaya, mereka mempersalahkan Yesus. Engkau biarkan kami binasa. Sebab itu mari, pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Kiranya kita menghidupkan kembali firman di dalam diri kita untuk menjadikan itu iman yang hidup untuk melihat mujizat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepada Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami bahwa mujizat itu selalu ada di saat kami percaya, seperti firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Sebab itu Bapa, tolong kami yang akan pergi bekerja, yang akan berdagang, yang akan berkuliah, maupun sekolah, juga yang ada di rumah dengan kesibukan masing-masing. Ingatkan kami bahwa perjalanan kami dari hari ke hari bukan dengan penglihatan, bukan dengan perasaan, tapi dengan iman yang Tuhan hadirkan melalui kehidupan kami atas firman yang kami dengar. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur dan tetapkan langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami boleh tetap melangkah dan berjalan dengan suatu keyakinan Engkau beserta kami. Dan ketika Engkau beserta kami, tidak ada hal yang tidak mungkin untukmu. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk jaminan kepastian. Melalui iman percaya kami kepadamu, Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar melalui kehidupan kami yang percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.